warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan ditemukannya harta karun berupa kepingan uang kuno kemarin. Tak tanggung-tanggung, jumlah uang yang ditemukan sangat banyak, mencapai setengah karung. Bahkan setelah ditimbang, jumlah uang yang rata-rata kondisinya telah rusak ini beratnya mencapai 25 kg. Saat ditemukan, sebagian uang ini posisinya berada di dalam sebuah guci yang telah pecah dan sebagian lainnya berserakan di sekitarnya. Dilihat dari jumlahnya yang sangat banyak, maka dapat diduga bahwa pemilik uang ini dulunya adalah pembesar atau bangsawan di masa lalu. Apalagi lokasi penemuannya tak jauh dari Trowulan, yakni di Desa Betek, Kecamatan Mojoagung, Jombang, yang diduga juga menjadi bagian dari pusat kota Raja Majapahit di masa lalu. Dilihat dari bentuknya, uang yang ditemukan warga ini adalah kepingan uang Cina. Namun dari masa kapan hingga kini belum diketahui secara pasti. Sebagian ada yang menduga uang tersebut berasal dari dinasti Song, namun ada juga yang menduga dari dinasti sesudahnya, seperti dinasti Yuan atau dinasti Ming. Jika memang dari dinasti Song, maka dimungkinkan ribuan keping uang ini adalah peninggalan dari masa tahun 960 hingga 1279 Masehi. Saat itu, Jawa Timur berada dalam masa kekuasaan Pusindok, Airlangga, Kadiri, hingga Singasari. Namun jika setelah diteliti nanti uang tersebut berasal dari masa dinasti Yuan dan Ming, maka dapat diduga bahwa uang ini merupakan peninggalan dari bangsawan atau pembesar di era Majapahit. Di lokasi temuan uang kuno ini, warga juga menemukan sebilah keris, ujung tombak, dan sebilah pisau. Petugas dari Balai Pelestari Cagar Budaya BPJP Jawa Timur yang mendapat laporan tentang penemuan setengah karung uang kuno tersebut langsung datang ke lokasi. Petugas juga memeriksa lokasi temuan, termasuk mencoba memeriksa galian lebih dalam. Namun hingga beberapa lama menggali, petugas belum menemukan benda yang diduga bekas struktur bangunan. Di lokasi ini, petugas hanya menemukan sejumlah puing batu bata merah kuno, pecahan tembikar, dan keramik yang sudah berserakan. Muhammad Ikhwan, arkeolog dari Balai Pelestari Cagar Budaya BPJP Jawa Timur yang datang ke lokasi, belum mau menjelaskan dari masa kapan uang ini berasal. Muhammad Ikhwan hanya menjelaskan jumlah uang yang ditemukan warga beratnya mencapai 25,25 kg. Berdasarkan hasil identifikasi, menurut Ikhwan, logam kuno dengan lubang di bagian tengah tersebut merupakan uang kepeng yang merupakan mata uang dari Cina yang menjadi alat transaksi perniagaan di masa lalu. Lebih lanjut, Ikhwan menjelaskan bahwa uang kepeng adalah mata uang yang berlaku pada masa dinasti Tang, dinasti Song, maupun dinasti Ming. Selain di Cina, uang kepeng juga beredar ke beberapa negara yang memiliki hubungan dagang dengan Cina, termasuk Majapahit. Ikhwan mengungkapkan, pecahan tembikar dan keramik yang ditemukan teridentifikasi berasal dari Cina pada masa dinasti Ming. Sedangkan dari pecahan batu bata merah kuno di lokasi yang sama teridentifikasi sebagai peninggalan dari era Majapahit. Ahmad Wildan, pemilik tanah, menjelaskan penemuan setengah karung uang kuno, keris, tombak, dan pisau kuno ini berlangsung secara tidak sengaja. Awalnya, Ahmad Wildan bersama keluarga dan para pekerja sedang menggali tanah untuk membuat pondasi rumah.
Saat menggali pada kedalaman 40 cm, Wildan tiba-tiba menemukan kepingan uang kuno yang berserakan. Karena penasaran, Wildan kemudian mencoba menggali lebih dalam lagi. Hasilnya, Wildan kembali menemukan kepingan uang kuno yang sebagian masih berada di dalam guci yang telah pecah. Bersamaan dengan uang kuno tersebut, Wildan juga menemukan sebilah keris, ujung tombak, dan pisau kuno. Atas temuannya ini, Ahmad, Wildan, dan keluarga sepakat untuk menyerahkannya kepada pemerintah. Bahkan jika nanti ada kompensasi yang diberikan atas temuannya ini, Wildan berharap kompensasi tersebut nantinya akan dipergunakan untuk biaya pembangunan musola di desanya. Tadi sekitar jam 7 kami bersama teman-teman itu menggali tanah untuk pembuatan fondasi rumah. Kira-kira sekitar kedalaman 40 kita temukan sebendel uang lama, dan kemudian saya lanjut lagi sampai ke dalam 50. Akhirnya menemukan uang itu ada yang masuk di kayak guci, ada yang berserakan, ada yang masih bendelan. Kemudian kami bersama kawan itu menyelamatkan uang itu, kita ambil, kita taruh di tong tadi, tong merah itu. Ya, ada yang sekitar 3 tong, ada yang kita taruh di kelangking tadi. Gitu. Pak, itu sudah diketahui peninggalan zaman apa Pak menurut? Tadi sempat ada yang memperkirakan itu uang itu di tahun 900. Untuk peninggalan dinasti, itu dinasti apa saya kurang tahu. Ada yang seperti tadi yang mengatakan. Selain uang itu apa aja Pak yang ditemukan Pak? Tadi yang ditemukan itu bangsa kayak guci, kayak pedan, kota, itu tentang yang terkumpul tadi. Terus keinginannya sendiri seperti apa Pak? Keinginannya? Keinginannya dengan Nah, penemuannya? keinginan keluarga kami bersama warga tadi, kalaupun itu nanti diambil sama purbakala atau pihak terkait, kami bersama warga menginginkan kompensasi untuk pembangunan musola. Dikarenakan pembangunan musola kami sedang kehabisan dana. Itu harapan kami. Dan supaya cagar budaya barang peninggalan ini bisa tersimpan di museum gitu Mas. Harapan kami untuk keselamatannya. Pak, dari sebelumnya mendengar, apakah sudah mendengar di tempat desa ini tentang sejarahnya atau gimana Pak? Kok ada penemuan seperti ini Pak? Dulu, waktu saya itu punya teman, itu ada yang menceritakan ini nanti desa ini menjadi pencarian orang. Kemudian saya tanya, orang sudah tua, sekarang sudah nggak ada, sudah meninggal, kok bisa gitu? Bah, iya, kalau orang mencari Mojopahit di sini, sentralnya Mojopahit di sini, di desa Medek ini, itu. Pak, bisa artinya dalam peninggalan Majapahit yang masih di bedah ini apa aja Pak? Tapi yang lebih sentral katanya orang itu dulu, tapi di desa Medek ini masih banyak peninggalan di sekitar tempat ini. Contohnya Pak, seperti apa aja Pak? Dulu itu waktu tahun berapa, sekitar kalau nggak salah lah, ditemukan seperti ini. Tapi sebuah genuk besar itu berisi perabotan rumah tangga, juga bubur. Tak bubur sampai ditemukan itu belum basi.